Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizali Rustam, mahasiswa semester 3 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Suwito. Di sini saya akan menjelaskan terkait transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Jadi untuk itu teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum nonton, dan tetap nonton terus sampai masuk di penjelasannya. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadirannya OJK, merupakan salah satu perubahan yang paling signifikan dalam arsitektur sektor keuangan Indonesia karena sejak OJK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, terjadi pergeseran besar terhadap fungsi BI yang sebelumnya memegang peran penuh dalam pengaturan dan pengawasan bank, sehingga OJK hadir dengan tujuan utama mewujudkan pengawasan industri keuangan yang lebih terintegritas. Jadi kita akan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memperkuat stabilitas sistem keuangan secara lebih komprehensif melalui pengawasan bank, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Sementara pada masa sebelum OJK beroperasi, Bank Indonesia menjalankan 3 peran utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang dimana kita tahu moneter ini mengatur serta mengawasi perbankan secara mikro melalui regulasi, perizinan, serta pemeriksaan bank. Ia juga mengatur sistem pembayaran nasional termasuk pengelolaan alat pembayaran atau clearing dan BIRTGS. Namun setelah fungsi pengawasan mikroprudensial dialihkan kepada OJK pada 31 Desember 2013, maka Bank Indonesia tidak lagi melakukan pengawasan kesehatan bank secara langsung dan tidak lagi memberikan izin operasional bank. Jadi menjatuhkan sanksi atau melaksanakan pemeriksaan bank karena seluruh fungsi tersebut melekat pada OJK, sehingga tugas-tugas Bank Indonesia mengalami refocusing menjadi lebih terarah pada stabilitas moneter dan penguangan makroprudensial yang bertujuan meminimalkan risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui kebijakan-kebijakan seperti rasio loan to value untuk kredit perumahan dan country crucial atau capital buffer untuk memperkuat ketahanan permodalan bank, pengaturan likuiditas perbankan, dan berbagai instrumen makroprudensial lainnya menjaga agar pertumbuhan kredit tidak menimbulkan ketidakseimbangan finansial. Di sisi lain, Bank Indonesia memperkuat perannya dalam sistem pembayaran yang semakin strategis, terutama di era digital melalui pengembangan infrastruktur modern seperti BI Fast, Kris, dan Snap, serta berbagai kebijakan yang mendorong efisiensi, keamanan, dan interoperabilitas transaksi digital menuju ekosistem pembayaran yang inklusif, cepat, dan berbiaya rendah. Selain itu, Bank Indonesia mulai memposisikan diri sebagai motor pergerak ekonomi dan keuangan digital melalui inisiatif besar seperti Blueprint, Sistem Pembayaran Indonesia, dan pengembangan rupiah digital sebagai bentuk sentral bank digital atau currency atau CBDC yang diproyeksikan menjadi fondasi transaksi keuangan masa depan. Sementara di tingkat koordinasi kebijakan nasional, BI memperkuat perannya di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersama OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS untuk melakukan deteksi dini risiko sistemik, merumuskan kebijakan kritis, serta melakukan langkah pencegahan dan penanganan krisis keuangan sehingga
pembagian tugas antara Bank Indonesia dan OJK serta LPS menjadi semakin jelas, yaitu BI fokus pada moneter dan makroprudensial dan sistem pembayaran, sementara OJK fokus pada pengaturan serta pengawasan mikroprudensial seluruh sektor jasa keuangan, dan LPS fokus pada penjaminan simpanan serta resolusi bank gagal. Di mana struktur pembagian ini membawa banyak dampak positif seperti pengawasan yang lebih terintegritas karena semua industri keuangan berada di bawah satu pengawas. Bank Indonesia dapat lebih fokus pada tugas inti, yaitu menjaga inflasi, nilai tukar, stabilitas moneter serta likuiditas sistem keuangan tanpa terbebani. Jadi dia tidak terbebani pengawasan mikro. Jadi koordinasi kebijakan menjadi lebih jelas karena masing-masing lembaga memiliki mandat yang terpisah namun saling melengkapi, dan stabilitas sistem keuangan menjadi lebih jelas karena masing-masing lembaga memiliki mandat yang lebih terpisah namun saling melengkapi, dan stabilitas sistem keuangan menjadi lebih kuat karena adanya arsitektur yang terorganisasi antara BI, OJK, dan LPS. Meskipun transformasi ini juga membawa tantangan seperti potensi tumpang tindih antara kebijakan mikroprudensial BI dan regulasi mikroprudensial OJK yang memerlukan harmonisasi kebutuhan koordinasi yang jauh lebih insentif, terutama saat menghadapi kondisi pasar yang volatil atau krisis keuangan, serta tantangan besar dalam isu-isu baru seperti vintage, aset kripto, big data, dan pengembangan ekonomi digital yang menurut adaptasi kebijakan yang cepat dan komprehensif dari Bank Indonesia maupun OJK, dan secara keseluruhan kehadiran OJK membuat Bank Indonesia bertransformasi dari lembaga yang sebelumnya mengawasi bank secara rinci menjadi bank sentral modern yang lebih fokus pada stabilitas moneter, kebijakan makroprudensial, penguatan sistem pembayaran, serta pengembangan ekosistem keuangan digital, sehingga struktur baru ini tidak hanya membuat sektor keuangan lebih stabil dan terintegrasi, tetapi juga membawa Indonesia menuju sistem keuangan yang lebih adaptif, kuat, dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi masa kini hingga masa depan nanti. Oke teman-teman, mungkin itu saja pemaparan video penjelasan terkait peran Bank Indonesia setelah ada Otoritas Jasa Keuangan hadir pada sistem keuangan kita di negara ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas yang pertama tentang latar belakang pembentukan OJK, teman-teman. Yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21, Undang-Undang Nomor. Kita akan membahas yang pertama terkait latar belakang pembentukan OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan termasuk perbankan. Tujuannya untuk mewujudkan pengawasan industri keuangan yang terintegritas, melindungi konsumen dan masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara lebih komprehensif. Sebelum OJK hadir, seluruh pengaturan dan pengawasan bank berada di tangan Bank Indonesia atau BI. Setelah OJK ada, terjadi pergeseran dan transformasi besar dalam fungsi Bank Indonesia itu sendiri. Jadi teman-teman, sebelum OJK hadir itu Bank Indonesia yang mengambil semua peran dalam sistem keuangan,
Dan setelah OJK hadir, dibagi keduanya atau dibagi kerjanya. Oke, kita masuk pada yang kedua, peran Bank Indonesia sebelum hadirnya OJK. Yang dimana perlu kita ketahui, sebelum OJK beroperasi pada tahun 2013 hingga 2014, Bank Indonesia memiliki tiga peran besar. Yang pertama moneter, yang dimana kita ketahui bahwa moneter ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengelola suku bunga, cadangan devisa, cadangan devisa, ampun. Kalau begini ada koma kan sudah baca OJK koma. Menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter, mengelola suku bunga, cadangan devisa, dan instrumen moneter. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan perbankan, membuat regulasi perbankan, memberikan izin pendirian bank, melakukan pengawasan rutin dan khusus melakukan pemeriksaan. Serta yang ketiga, sistem pembayaran dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengelola BI RTGS, clearing, dan uang kartal. Setelah OJK hadir, poin nomor 2 berpindah ke OJK, teman-teman. Perlu kita ketahui bersama, poin yang tadi saya sebutkan nomor 2 berpindah ke OJK, bukan lagi ke Bank Indonesia. Jadi perubahan besar setelah kehadiran OJK ini, pengawasan bank berpindah ke OJK, peran BI mengalami refocusing atau penyempitan fungsi agar lebih fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Fungsi pengawasan perbankan beralih ke OJK mulai dari tanggal 31 Desember 2013. OJK mengambil alih pengawasan bank dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia tidak lagi mengawasi kesehatan bank secara mikro atau mikropodensial. Tugas-tugas seperti ini, pemeriksaan bank, pemberian saksi, serta izin pembukaan kantor cabang, pengawasan manajemen risiko bank, semua dialihkan ke OJK, teman-teman. Jadi kelima tugas-tugas tadi itu dialihkan ke OJK, tidak lagi di Bank Indonesia karena kehadirannya. Jadi kita fokus baru Bank Indonesia setelah OJK beroperasi, yaitu fokus utama pada stabilitas moneter yang sudah saya jelaskan lagi dari awal. BI semakin fokus pada menjaga inflasi tentunya, menetapkan suku bunga acuan atau BI rate atau BI 7DRR, intervensi pasar valuta asing, mengendalikan likuiditas perbankan, menjaga nilai tukar tentunya, dan juga yang kedua kita penguatan pengawasan makroprudensial. Jadi BI bertugas mengurangi risiko sistemik melalui kebijakan makroprudensial, bukan mikro, tapi makro. Jadi contoh kebijakan memprudensial BI ini rasio loan to value atau LTV KPR, rasio current partial capital based behavior atau CCB, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Jadi pengaturan likuiditas perbankan, semua itu fokus BI lebih pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, teman-teman. Dan yang ketiga, memperkuat sistem pembayaran, yang dimana BI memperluas peran sebagai otoritas sistem pembayaran daerah dan nasional, sementara dia berfokus pada digitalisasi pembayaran KRIS, BI Fast, dan SNAP. Keamanan transaksi digital,
infrastruktur sistem pembayaran nasional, serta yang keempat, menjadi pelopor ekonomi keuangan digital, teman-teman. Jadi BI kini mengarah pada kebijakan rupiah digital atau CBDC, inisiatif blueprint sistem pembayaran Indonesia, dan pengawasan vintage dari sistem pembayaran. Ini perlu kita ketahui lagi, teman-teman. Yang kelima, peningkatan koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. KSSK terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, BI, OJK juga termasuk, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. Ya, jadi BI kini berperan penting dalam deteksi dini risiko sistemik, koordinasi saat terjadi krisis keuangan, kebijakan bersama di tingkat nasional, dan tentunya nanti berlanjut terpotong. Hubungan dan pembagian tugas Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Jelasnya pembagian fungsi setelah reformasi lembaga, peran utama Bank Indonesia atau BI, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran. OJK, pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan, bank, non-bank, pasar modal. LPS menjamin simpanan dan menyelamatkan bank yang gagal, teman-teman. BI tetap punya kewenangan memantau koordinasi bank, tapi hanya untuk kepentingan moneter, teman-teman. Dan yang memantau koordinasi bank, tapi hanya untuk kepentingan moneter, teman-teman. Dan yang keenam, tentang dampak positif transformasi peran BI. Oke, kita akan mengupas bersama-sama pada sore hari ini di Pantai Castella. Yang pertama, pengawasan lagi terintegrasi. OJK mengawas bank, asuransi, fintech, dan pasar modal secara terpusat. Yang kedua, BI lebih fokus pada stabilitas moneter, tidak terbebani tugas operasional supervisi bank. Yang ketiga, pengambilan kebijakan lebih jelas. BI fokus pada moneter, OJK fokus pada pengawasan mikro, LPS fokus pada penjamin simpanan. Yang keempat, sistem keuangan lebih stabil, teman-teman, karena ada pembagian tugas yang spesifik dan koordinatif. Jadi Bank Indonesia tidak lagi memegang hal itu, tapi dibagi antara OJK dan juga LPS. Tantangan ini setelah transformasi, meskipun positif, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, overlap kebijakan mikro dan makro. Kadang kebijakan makroprudensial BI bersinggungan dengan regulasi OJK. Yang kedua, koordinasi intersip diperlukan khususnya dalam kondisi krisis keuangan, teman-teman. Yang ketiga, tantangan digitalisasi, di mana Bank Indonesia harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman atau kripto, vintage, yang dimana ini adalah fokus Bank Indonesia. Pembayaran digital, big data, serta sistem keuangan lainnya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang saya ambil dari materi ini yaitu hadirnya OJK membuat peran Bank Indonesia transformasi secara signifikan. Itu BI tidak lagi mengawasi bank secara mikro. Jadi BI itu fokus pada kebijakan moneter, stabilitas dan makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Jadi OJK mengambil alih pengaturan dan pengawasan bank. Pembagian tugas baru membuat sistem keuangan Indonesia lebih stabil dan terintegritas. Jadi teman-teman, transformasi ini menjadikan BI lebih kuat sebagai sentral bank modern yang fokus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir, walaupun dalam video ini saya menjelaskan tidak terlalu jelas. Saya mohon maaf sebelum-sebelumnya, karena saya buat video ini sudah waktu deadline. Oke, terima kasih. Saya Rizaldi Rustam, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, see you next time.